bersama dengan saya Z. Kali ini pilih kartu lagi. Kita di channel Moonlight Affirmation akan membacakan tentang pesan dari spirit guide atau malaikat pelindungmu ya. Di sini nanti akan saya bacakan mengenai pesan yang ada dan juga apa tanda dari spirit guide-mu, caranya berkomunikasi denganmu untuk menyampaikan pesan ini tuh via apa gitu. Yang pasti spirit guide-mu atau malaikat pelindungmu pasti akan menyampaikan pesan ini kepadamu, namun mungkin dirimu tidak menyadari atau belum menyadari aja gitu. Nah, di sini Z ada pal pertama, kedua, dan ketiga. Ada 3 pal di sini. Pal yang pertama Z menggunakan obsidian stone, ya, batu obsidian. Yang kedua ada rose quartz, ya, batu rose quartz yang warnanya pink. Batu obsidian warnanya agak hitam yang pertama. Pal kedua, dan di pal ketiga Z menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecil-kecil ya, batu amethyst ya, amethyst stone. Oke. Silakan dipilih pal 1, 2, 3 ya. Di sini sih menggunakan set good tarot Lenormand, dan di sini ada ancient oracle di sini ya. Oke, pal 1, 2, 3 silakan dipilih apa pesan dari malaikat pelindungmu atau spirit guide. Sudah dipilih? Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Terima kasih juga yang selalu ngikutin video-video Z, podcast-podcast dari Z. Semoga readingan-readingan dari Z, pilih kartu dari Z, general reading dari Z, fun reading, dan juga yang sudah pernah personal reading dengan Z membantu kalian semua untuk berkembang menjadi lebih baik, dan juga supaya Z juga belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, dukung terus channel Moonlight Affirmation, like, share, dan subscribe, komen juga di YouTube, dan dengarkan juga podcast di iTunes, Spotify, dan Webs. Oke, kita langsung ke pal yang pertama. Apa sih pesan dari malaikat pelindungmu atau spirit guide-mu? Yuk. Oke, yang ambil pal pertama ya, yang obsidian. Apa pesan dari malaikat pelindungmu, spirit guides-mu, guardian angel-mu? Ya, di sini saya ada 8 of water. 8 of water, menarik diri ya. Saya bisa bilang kayak semacam ini saatnya bagimu untuk tidak meneruskan apa yang sedang kamu jalani. Kamu harus menarik diri dulu, diam dulu, ya. Ada sesuatu nih yang sedang kalian lakukan, yang kalian sedang terus lakukan, dan entah itu membuatmu jadi exhausted, capek, ya, membuatmu jadi mungkin, atau mungkin dirimu sedang senang-senangnya melakukan sesuatu. Tapi di sini pesan dari malaikat pelindungmu adalah untuk menarik diri dulu, ya. Karena ini kalau kamu dirimu lakukan terus bisa jadi patah hati. Contohnya kamu sedang jatuh cinta sama seseorang, gitu. Terus berbunga-bunga hatimu. Mungkin aja dirimu nggak melakukan apapun untuk mendekati dia, tapi berbunga-bunga terus, ya. Tapi kayak nggak bisa berhenti memikirkan dia. Berhenti dulu, karena kalau terus dirimu lakukan, kalau terus dirimu istilah kata non-stop, tidak mau berhenti, nanti akan jadi patah hati. 3 of air di sini ya, patah hati dan merasa, lihat si malaikat ini, dia patah hati. Jadi spirit guides-mu berkata atau malaikat pelindungmu berkata, diam dulu ya, break dulu, oke? Karena supaya dirimu kalau terdiam nanti akan ada suatu perubahan. Dan biarkan perubahan itu mengikuti ketenanganmu, mengikuti diamnya gerakanmu gitu. Dengan dirimu yang sudah terdiam, kemudian hangman di sini ya, tandanya terdiam dulu, sabar dulu ya, tunggu waktu yang tepat
ya, divine timing, tunggu waktu yang tepat. Saat ini waktunya bagimu untuk berhenti, karena kalau diteruskan sekali lagi spirit guide-mu, malaikat pelindungmu bilang kamu akan sakit hati gitu. Ya, adakah sesuatu dari kalian yang sedang kalian kerjakan, wahai kalian yang ngambil pal pertama yang obsidian ini? Apakah ada sesuatu yang dirimu masih ngeyel, mungkin sudah kayak ada tanda-tanda gitu ya, tapi kok masih ngeyel aja, masih terus dilakukan aja? Karena Ten of Water ya, karena ini nanti akan mengakibatkan pemberhentianmu ini atau kesabaranmu ini akan membuahkan suatu kebahagiaan. Ten of Water ya, dan ada King of Fire, artinya ada suatu fire ya, api, suatu komitmen, keyakinan ya, sesuatu yang suatu tindakan yang tepat gitu. Jadi suatu tindakan yang tepat yang nantinya akan membawa ke kebahagiaan. Jadi istilah kata sabar tuh subur, ya kan? Hemat pangkal kaya. Orang yang berhemat sabar, nggak mempergunakan seluruh uangnya untuk membelanjakan sesuatu, akhirnya dengan sabar-sabar berhemat jadi orang kaya. Hemat pangkal kaya, sabar pangkal subur. Jadi dengan sabar nanti hasilnya juga akan bagus. Nanti akan sampai ke komitmen yang membawa ke suatu hasil yang paling tepat, yang sesuai dengan dirimu mau gitu. Tapi memang harus sabar ya. Ten of Water di sini nanti akan jadi kebahagiaan. King of Wands yang menunjukkan suatu bukti tuh, apa yang sudah kamu lakukan tuh sudah tepat gitu, karena dirimu sudah di pose hangman, dirimu sudah di fase, bukan pose ya, di fase hangman, dirimu sudah mau sabar gitu. Itu hasil dari orang yang sabar gitu ya. Terus di sini saya ada Clouds Mystical. Apa sih pertanda dari malaikat pelindungmu? Apa yang sudah malaikat pelindungmu tunjukkan padamu? Melalui apa? Clouds Mystical. Karena kamu adalah sebenarnya orang yang cukup sensitif, atau mungkin sebagian dari dirimu ada yang entah sudah mengalami suatu perkembangan spiritual, atau mungkin sensitif terhadap hal-hal tertentu, atau mungkin ini misalnya ada yang lagi ngomongin kamu tuh kayak secara otomatis bisa tahu kalau ini kayaknya ada orang yang ngomongin aku, atau misalnya ada sesuatu yang bakal terjadi, kok perasaanku nggak enak ya gitu. Maka dirimu ini termasuk dalam golongan-golongan yang sensitif. Nah, disitulah malaikat pelindungmu tuh sebenarnya udah sering banget kasih tahu kamu, sering banget kayak suruh stop, tapi kamu kayak udah ngelihatnya stop, tapi kayak masih mau terus lanjutkan gitu, ya. Jadi di sini terlihat kalau kamu terhenti, ya, kamu diminta untuk berhenti, tapi mungkin kamu masih gaspol gitu ya, mungkin masih berjalan. Jadi coba untuk coba untuk lebih mendengarkan intuisimu. Kok kayaknya ada suara kecil nih yang berbicara di balik pikiranmu, kok sepertinya ada sesuatu yang terus memintamu untuk berhenti. Dengarkan ya, karena spirit guidesmu udah berkata kamu cukup sensitif, kamu bisa mendengarku gitu. Ayo dengarkan aku, ayo dengarkan kami. Mungkin jika spirit guidesmu lebih dari satu ya, dengarkan kami, karena memang ini demi kebaikanmu. Lalu apalagi pertanda dari alam semesta, apa tanda dari malaikat pelindungmu? Di sini ada kartu wanita, di sini ada kartu cinta, love, dan di sini ada kartu bulan. Oke. Yang terbaca di saya, spirit guidesmu itu sudah berkata melalui, mungkin aja ada perantara, ya. Biasa jadi ada seorang wanita ini bisa jadi temanmu, ibumu, ya, kakakmu, atau siapapun orang yang pernah memberi nasihat padamu untuk berhenti. Orang-orang ini yang oleh malaikat pelindungmu dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan adalah orang-orang yang mencintaimu, ya. Dan orang-orang ini justru
mereka sangat mencintaimu dan memberimu nasihat, tapi justru mungkin dirimu yang memberontak di sini ya. Mungkin dirimu yang malah jadi sedih kartu bulan di sini. Mungkin dirimu yang malah jadi kayak aku nggak mau dengerin. Aku ya pokoknya gini aja. Aku tetap akan lakukan ini sesuai dengan apa yang aku pikirkan gitu. Jadi masih memberontak, masih sebel, masih keras kepala. Coba dengarkan kembali. Kamu orang yang sangat intuitif. Mungkin kamu bisa jadi calon tarot reader, calon psychic ya, orang yang indigo juga mungkin, atau orang yang anak-anak kristal mungkin ya. Jadi kayak orang-orang yang memang memiliki kemampuan, atau paling tidak Anda sangat sensitif gitu ya. Jadi dengarkan dan laksanakan. Jangan dilawan perasaan itu ya, jangan dilawan pesan itu. Oke, itu untuk yang pilih pile pertama. Saya baru sadar kalau lilin saya ini mati. Saya hidupkan kembali. Oke, akhirnya hidup ya. Oke, ya dari tadi mungkin memang harus seperti itu videonya. Tadi lilinnya mati, ya udah sebagai menemani kita. Setelah lilinnya hidup, pesan-pesan yang saya dapat juga udah selesai. Kita langsung masuk ke pile yang kedua. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa kalau mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya kalau mau. Oke, kita langsung ke pile yang kedua yuk. Oke, yang pilih pile 2 yang rose quartz di sini ada Six of Water sama Page of Fire. Pesan dari spirit guides, malaikat pelindungmu, guardian angelmu. Saya lihat di sini sepertinya ada kayak semacam diminta untuk mengingat orang yang sudah pernah orang yang sudah pernah membantumu, atau orang yang sudah pernah bersamamu, atau bisa jadi kalau ini asmara, tapi bukan asmara, bisa jadi apa saja sih ya. Tapi saya lihat seperti mengingat kembali orang yang ada di masa lalu gitu, karena mungkin dirimu sekarang sedang menghadapi sesuatu ya, diminta untuk kembali mengingat orang yang di masa lalu. Karena orang yang berada di masa lalu ini adalah suatu bagian dari masa lalumu yang telah berpisah denganmu, the Tower. Tapi ini dia nanti, kalau dirimu ingat akan orang ini, maka dirimu akan sadar betapa pentingnya dia dalam membantumu saat ini. Ini mungkin sebagian kecil aja dari kalian sedang menghadapi kesulitan dan membutuhkan bantuan, maka ingatlah kembali orang yang dulu pernah membantumu atau pernah ada di kehidupanmu yang dirimu sudah lupakan atau berpisah dengan dia. Dia bisa bantu kamu. Sedangkan sebagian besar dari kalian, saya lihat ada kayak semacam kita harus ingat balas budi orang ya. Di sini saya lihat Six of Water, Six of Air. Saya lihat kayak ingat kembali orang yang sudah berpisah denganmu. Ada The Tower sama Six of Air. Jadi kayak kembali mengingat, dan mungkin Anda diminta untuk bertemu dengan dia, untuk bertemu atau komunikasi lagi dengan dia untuk balas budi semacam itu ya. Oke, ini channelingnya kuat sekali. Dan di sini ada Page of Air sama Page of Fire sama Seven of Fire. Page of Fire menunjukkan kalau di sini Page of Fire nih berarti kan kayak antusiasme gitu ya. Aduh, saya mengambil tapi ntar
jangan berantakan ya. Prince of Fire ini kayak suatu antusiasme, dan Seven of Fire sendiri itu artinya kayak semacam suatu suatu perjuangan gitu ya, suatu ketegasan. Orang ini ya, orang yang disampaikan pesan oleh malaikat pelindungmu ini, itu dia pernah bersama-sama denganmu berjuang ya, dan mencapai suatu keberhasilan gitu ya. Dan kalian dulu sempat entah itu sukses bersama atau sempat mengalami suatu fase titik puncak bersama, dan kalian itu pokoknya sempat berjuang bersama lah ya. Atau dia pernah membantumu sampai di titik kamu sukses gitu. Nah, jangan lupa akan orang ini ya. Jadi supaya kita bisa, ya memang balas budi itu selalu baik adanya ya. Maka memang ada yang bilang namanya menolong tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih gitu. Tapi di sini pesan dari guardian angelmu, spirit guidesmu, malaikat pelindungmu bilang bahwa ayo sekarang ingat dia gitu. Orang ini, coba bayangkan siapa dia, karena ada the star ini akan membantumu, mungkin menambah karma baikmu ya. Atau jika sekarang memang dirimu sedang membutuhkan bantuan, ya jadi di sini dirimu akan bisa menyelesaikan masalah itu, akan bisa bahagia gitu ya. Dan selama ini malaikat pelindungmu sudah mencoba menyampaikan pesan ini lewat apa? Dice atau gamble. Mungkin kayak bisa jadi dirimu tuh dihadapkan pada suatu opsi yang dirimu tidak bisa memilih gitu ya. Dan dirimu selalu merasa kayak aku butuh orang untuk membantuku untuk memilih opsi ini. Nah, si malaikat pelindungmu tuh sudah kayak mengirimkan sinyal bahwa ayo dong coba cari orang. Atau mungkin sudah kayak kepikiran orang ini, tapi kayak atau mungkin dirimu sudah mau angkat telepon atau sudah mau chat tapi kayak mengurungkan niat, atau mungkin sudah kontak dia tapi mungkin belum bicara gitu. Ada sebuah pilihan yang memang dirimu sudah dihadapkan untuk membuat suatu keputusan ya, dan sepertinya memang mau butuh bantuan dari seseorang, dan mungkin seseorang ini adalah si orang yang berada di masa lalumu ini yang sudah berpisah denganmu, atau mungkin sempat kayak ada konflik atau apa gitu, tapi dirimu kayak belum mau untuk bicara atau belum mau untuk ketemu dengan orang ini. Nah, opsi ini gambling gitu loh ya. Jadi kayak kalau aku tanya dia gimana ya gitu, tapi percayalah, maju aja terus gitu ya. Itu pesan dari situ malaikat pelindungmu, bukan dari siapa-siapa. Dan pertanda lain adalah ada seorang pria di sini, mungkin dari seorang pria ya. Mungkin dia adalah seorang pria, orang yang dirimu mau temui ini ya, yang karakternya mungkin cenderung tenang. Tapi dia seperti, pokoknya dia cirinya adalah si orang yang mau ditunjukkan oleh si malaikat pelindungmu ini bisa jadi tuh sudah beberapa kali muncul di pikiranmu ya, muncul di mungkin kayak ini kayak sebuah opsi yang bisa aku ambil gitu, tapi kayak tersapu olehmu kayak enggak udah mungkin udah pernah berantem dulu, nggak mau baikan lagi, nggak mau ada hubungan lagi, nggak mau, mungkin udah kayak pokoknya siapa dia siapa gue nggak mau berhubungan lagi sama orang ini gitu. Tapi orang inilah yang bisa membantumu, maka turunkan egomu, bicara sama dia. Kalau nggak kebayang dia ini siapa ya, karena ini general reading ya, fan reading, setiap orang berbeda-beda ya. Orang ini orang ini nanti akan coba coba dalam keadaan tenangmu, dalam sebelum dirimu berdoa atau setelah dirimu berdoa, coba cari waktu tenang, terus kemudian
coba komunikasi dengan malaikat pelindungmu, wise spirit guide, malaikat pelindung. Sekiranya siapakah orang yang memang diriku harus balas budi ini, atau diriku mau harus berbicara ini gitu loh. Apa yang harus aku perbuat untuk dia tunjukkan gitu ya. Kalau enggak mungkin bisa tunjukkan pada alam semesta, dear alam semesta, tunjukkan, berikan petunjuk padaku, aku harus berbuat apa karena aku mendapat pesan dari malaikat pelindungku. Tapi ya, ini adalah general reading, tidak semua orang resonate. Kalau rasanya resonate ya, atau ngepas atau ngeklik, berarti ini adalah pesan untukmu. Maka jalankanlah, jangan ditunda-tunda. Balas budi kok ditunda-tunda. Berbuat baik kenapa harus ditunda ya. Seperti itu yang untuk Pilipal 2. Agak merinding juga sih bacainnya karena memang benar-benar ini channeling. Semoga ini membantu kalian semua. Dan zip langsung ke pal berikutnya yuk. Pal 3 ya, yang amethyst. Di sini ada 6 batu kecil amethyst berwarna ungu, ada putih-putihnya seperti ini. Kita lihat ya apa pesan dari spirit guide. Di sini ada Messenger of Air sama Queen of Air. Malaikat pelindungmu lagi tegas-tegasnya banget sama kamu. Ya, kamu lagi disentil nih. Kayaknya kamu lagi nggak lagi di jalur yang benar. Bisa jadi sekarang kamu lagi malas-malesan, Anda mungkin sedang nggak menjalani rutinitas yang seharusnya Anda jalankan, Anda mungkin sedang melakukan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip bukan hal baik, seperti itu. Tapi lebih ke, kalau saya lihat sih lebih ke kayak sesuatu yang di luar dari jalur gitu loh ya. Mungkin Anda ini lagi keluar jalur banget, jadi spirit guide-mu meminta untuk ayo back on the track lagi ya, kembali lagi ke jalur ya, kembali lagi ke jalur yang benar. Si Queen of Air-nya yang begitu bold, begitu berani, begitu tegas ya, malaikat pelindungmu tuh lagi di posisi itu, lagi kayak ayo loh, kamu tuh ayo jangan kayak gini, jangan malas, ayo balik lagi, ayo berjuang lagi gitu, ayo lakukan lagi apa yang seharusnya kamu lakukan gitu. Jangan keluar jalur, jangan bersedih, tapi lebih ke sebagian besar dari kalian itu saya ngerasa kayak lagi disentil banget gitu loh, lagi kayak harus kayak bukan disentil ya, kayak dipecut gitu, kayak apa yang namanya jangan begitu, kamu harus kembali ke jalan yang benar, yang tepat gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada kartu Sun sama Wheel of Fortune. Sun-nya itu menggambarkan kalau saya bilang ya, sepertinya malaikat pelindungmu tuh lagi ingin membawa kamu menuju ke suatu titik keberuntungan. Misalnya sekarang kamu lagi merasa miskin banget, dana lagi kurang banget, atau gimana ya, misalnya ada hubungannya ke situ. Nah, malaikat pelindungmu bilang kalau kamu mau kembali rajin, kalau kamu mau kembali bukan kembali aja, kalau kamu mau mendapatkan suatu keberuntungan, kalau kamu mau sukses, kamu harus kembali ke jalan yang benar. Pasti kata hati kecilmu tuh udah bilang kalau ini salah loh, tapi kamu masih di situ aja, dan kamu tuh lagi sedang dipecut dengan suatu perasaan bersalah, kayak ini salah, tapi kayak masih aja dirimu kayak masih tetap di situ gitu loh, masih tetap berada di fase itu. Nah, jadi kartu Sun dan Fortune's Wheel ini melambangkan kalau kamu mau back to the track, kalau kamu mau kembali ke jalan yang benar, kalau kamu mau kembali rajin, kalau kamu mau berusaha keras ya, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan itu. Maka rezeki yang harusnya jadi punyamu pasti akan tetap jadi punyamu, dan kamu juga malah berkesempatan untuk mendapatkan bonus rezeki lain, seperti itu ya.
Dan di sini ada Page of Water sama Six of Air. Well, saya ngerasa seperti bukan Six of Air, Five of Air ya. Five of Air sendiri memang seperti kayak semacam suatu kekalahan, ya. Artinya saat ini tuh kayak malaikat pelindungmu tuh lagi bilang kayak gini. Itu loh, lihat, kamu tuh sudah salah, kamu tuh sudah kalah gitu loh. Kamu tuh sudah salah yang menyebabkan kamu kalah, ya. Padahal sebenarnya ini tuh kamu tuh sebenarnya bisa bangkit lagi dan kamu tuh sebenarnya bisa mendapatkan keberuntungan, Fortune's Wheel di sini, dan perkembangan. Sebenarnya kamu bisa berkembang, sebenarnya kamu bisa maju, tapi kamu tuh malah kamu tuh ngambil jalan yang salah. Pokoknya intinya di sini kamu tuh dibilangin sama spirit guide-mu, kamu lagi di jalan yang salah. Ini bukan jalan yang benar gitu loh. Ya, ini bukan hal yang harus kamu lakukan, bukan hal yang ini tidak seharusnya kamu lakukan gitu. Ya. Oke, kamu harus ubah jalan gitu. Nah, malaikat pelindungmu tuh sudah memberikan tanda-tanda dari mana? Bentuknya apa? Dowsing Rods, Seeker. Kalau saya lihat kayak ada mungkin dirimu selama ini kayak lagi mencari sesuatu yang hilang, mungkin kayak merasa berkekurangan gitu ya, mencari lagi, tapi sebenarnya ada di depan mata dan itu sudah ditunjukkan gitu loh. Mungkin kayak mungkin lewat mimpimu. Misalnya dirimu tuh sekarang sedang merasa kayak kurang banget duit gitu. Lewat mimpimu kok merasa kayak, kok aku tiba-tiba kayak mendapatkan mobil atau rumah kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya memang itu kamu tuh bisa, Anda semua tuh bisa mendapatkan apa yang Anda mau, Anda butuhkan saat ini. Tapi diperlukan ubah jalan gitu ya. Jadi kamu sedang berjalan di jalan yang salah dan mencari di jalan yang salah gitu. Ubah jalan, banting setir ya. Apapun yang dilakukan, bisnis kayak apa kayak banting setir gitu. Ini salah dan banting setir lah. Kalau ini resonate untukmu, kalau dirimu merasa kayak memang selama ini tuh aku ngerasa kayak ini salah, bahkan mungkin pernah mimpi, bahkan mungkin kayak pernah tiba-tiba suatu kali lagi di jalan, mungkin lagi makan di mana, di warung makan atau di mana, tiba-tiba si yang jual makanan itu bilang ke kamu kayak lagi ngapain, sekarang sibuk apa? Oh saya itu arsitek gitu. Terus si yang jual makanan tiba-tiba bilang, oh kok tampang kayak kamu gak cocok arsitek, kayaknya kamu kalau saya lihat cocok loh jadi makeup artist gitu. Terus yang kayak mungkin gitu, mungkin lagi salah jalan gitu. Nah inilah pesan dari malaikat pelindung. Dan mungkin lewat si ibu tadi yang jual makanan. Jadi kayak pesan itu bisa datang dari mana-mana. Kalau memang kamu tidak mendengarkan hati kecilmu, dia bisa mengirimkan, malaikat pelindung bisa kirimkan sinyal ke alam semesta yang bisa dilewatkan orang lain gitu, yang berupa ucapan ya, yang berupa tindakan juga bisa, dan bisa berupa mimpi juga gitu, tergantung vibrasi ya, tergantung alam bawah sadarmu bagaimana bereaksi. Dan di sini ada kartu anjing ya, sini ada kartu anak, di sini ada kartu jangkar. Oke. Tanda-tanda yang lain adalah bisa jadi ini dari sahabat karibmu, bisa jadi ibumu, bisa jadi orang tertua dalam dalam hidupmu. Maksudnya tapi lebih ke energi feminim ya. Seorang teman yang lemah lembut, atau mungkin dari kalau dirimu sudah berkeluarga, dari anak gitu. Jadi tanda-tanda ini tuh sudah dikirimkan melalui mereka yang mungkin sering menyentilmu, sering bicara padamu,
Dan juga pertanda lainnya adalah entah kenapa kamu di sini kartu jangkar, entah kenapa kamu berada di sebuah tempat atau di suatu posisi, suatu level atau suatu keadaan yang kamu gak bisa pergi terus dari sana. Mungkin memang kamu harus berada di sana, tapi ganti apa namanya, bukan kamu harus berpindah tempat, tapi ganti cara gitu, ganti cara berpikir, atau mungkin ganti cara. Misalnya sekarang kerja di suatu PT tertentu. Nah, rasanya tuh malaikat pelindungmu tuh bilang padamu kalau kayaknya ini salah, gak seperti ini gitu loh. Mungkin berada di PT ini, tapi tapi mungkin pindah bagian gitu. Atau berada di PT ini, tapi mungkin bukan mengerjakan ini. Atau sekarang lagi mengerjakan sesuatu, bukan seperti ini cara kerjanya. Ya tetap kerjakan itu, tapi cara kerjanya beda gitu. Karena jangkar di sini tuh menandakan kalau sudah di situ gitu loh. Tapi bisa juga jangkar yang sudah berlabuh, untuk sebagian lagi dari kalian ya, jangkar yang sudah berlabuh itu bisa juga berpindah. Jadi jangkar bisa ditarik lagi sama kapal, dan kapal bisa berjalan lagi gitu ya, dan berlabuh lagi tempat lain. Boleh juga kalau mau ganti cara. Intinya, ada tidak hal dalam kehidupanmu yang rasanya dirimu sedang menghadapi suatu opsi, dirimu sedang menghadapi suatu keadaan ya. Maka kalau memang sekarang lagi stuck, atau sekarang lagi butuh suatu pemikiran, opsi, coba ubah. Sekarang lagi bukan di jalan yang benar tuh ya. Keputusanmu lagi tidak tepat untuk berada di situ ya. Boleh berada di situ tapi ganti cara, atau boleh benar-benar berpindah gitu ya. Oke, secara general seperti itu. Ini fun reading, tidak detail ya. Kalau mau lebih detail ya bisa coba personal reading. Zi pamit dulu, semoga berbahagia selalu. Terima kasih yang sudah mampir terus ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Kalau misalnya resonate ya, komen di bawah ini. Kalau Zi lihat Zi bisa balas. Akhir-akhir ini Zi ini lagi libur musim panas. Kalau kalian dengarkan ini di Juli 2020, ini sedang libur musim panas, dan sedang cukup ada waktu untuk membuat video. Doakan semoga lebih banyak lagi buat video untuk kalian semua ya. Dan dengarkan juga podcastnya, video ini dalam bentuk audio. Oke, Zi pamit dulu, bahagia selalu, bye bye.